Ekspor, kenalin aku Cantika Putri Anastasia dengan ID SEN 244162. Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai kebijakan 3 pilar yang dirancang oleh Menteri Perdagangan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Perdagangan Bapak Budi Santoso menjelaskan, kebijakan ini mencakup 3 fokus utama, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar global. Punya 3 program ke depan. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Yang kedua programnya adalah perluasan pasar ekspor. Kemudian yang ketiga, peningkatan UMKM bisa ekspor. Bisa itu artinya berani inovasi dan siap adaptasi. Kebijakan ini sangat relevan, terutama untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Yuk kita bahas lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Pilar pertama adalah menjaga agar produk lokal tetap menjadi pilihan utama di pasar domestik. Kebijakan ini penting untuk melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor. Namun menurut saya proteksi ini perlu dilakukan secara cerdas. Dan saya setuju bahwa pasar domestik harus dilindungi, tetapi saya juga percaya bahwa persaingan dengan produk asing bisa menjadi motivasi bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Proteksi berlebihan hanya akan membuat pelaku usaha terlalu nyaman dan kurang inovatif. Jadi, pendekatan smart protection seperti insentif pajak atau pelatihan manajemen adalah solusi yang lebih berimbang. Yang kedua, ada perluasan pasar ekspor. Pilar kedua ini membuka pasar baru, terutama di wilayah non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Asia dan Eropa. Menurut saya, disverifikasi ini sangat strategis, tapi tidak cukup hanya mengandalkan perjanjian dagang. Pemerintah juga perlu menyediakan platform digital untuk ekspor yang akan memudahkan UMKM mengakses pasar baru. Sebagai contoh, marketplace global seperti Alibaba atau Amazon yang bisa menjadi mitra yang ideal untuk mendukung UMKM dalam menembus pasar internasional. Yang ketiga, peningkatan kemampuan UMKM untuk ekspor. Pilar terakhir berfokus pada membantu UMKM agar mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar global. Saya sangat mendukung langkah ini. Namun, saya rasa fokus pemerintah harus lebih konkret, memberikan akses pendanaan dengan bunga rendah, dan menyediakan pelatihan terkait regulasi negara tujuan ekspor. Selain itu, sinergi dengan startup teknologi juga sangat potensial untuk membantu UMKM memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen global. Agar kebijakan ini lebih efektif, beberapa langkah berikut yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, digitalisasi ekspor. UMKM harus mendorong masuk ke platform global dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Yang kedua, inkubator UMKM ekspor. Inkubator ini bisa memberikan pelatihan insentif yang mencakup pengemasan produk, strategi pemasaran internasional, hingga manajemen keuangan. Yang ketiga, diaspora Indonesia. Diaspora dapat dijadikan mitra strategis dalam memperkenalkan produk UMKM ke luar negeri. Dan yang terakhir, pendampingan finansial. Fasilitas kredit ekspor dengan pendampingan adalah langkah konkret untuk meningkatkan keberanian UMKM memasuki pasar global. Secara keseluruhan, saya melihat kebijakan 3 pilar ini sebagai langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada implementasi yang nyata dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan pelaksanaan yang konsisten, saya optimis kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan global.